Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kok hanya bertanya terus. Kawan-kawan, ini kami sudah mau mulai ya, sebentar lagi. Ya, biar ini. Ini coba bahu kan ke sini. Siap, siap Bunda, di siapapun itu kita sambut dengan baik ya. Nah, kawan-kawan, sebelum kita akan sebelum memulai, saya akan buat ini dulu ya, buat judulnya dan aktifkan dulu yang di di YouTube Fanspot ya. Nah, kawan-kawan, ini sudah mulai ya, mereka tinggal menyusun waktu. Kalau di RIM ini kayaknya agak-agak disiplin ya. Kalau di luar RIM ini yang agak-agak susah. Pak Doni sudah ya, Pak Doni. Bisa dimulai kayaknya. Pak Pandai tadi dimulai. Ini lawannya aja juga. Persiapan kawan yang sabar ya. Mereka visi misi kan ya. Visi misi kenapa orang tuh membuat film itu. Bentar ya. Aku siapkan dulu ininya. Udah. Ada juga Bunda Sumangkut. Oh, rupanya orang tuh ada insiden video porno kawan. Ini berbahaya juga ya. Kalau tiba-tiba masuk video porno, jadi itu kawan-kawan tolonglah ya, biar jangan mati banyak channel ya. Gara-gara itu bisa mati lah kawan, langsung di strike itu. Nah ini sudah mau mulai ya kawan-kawan ya, sabar. Itu sudah di live kan? Halo, sudah di live kan? Sudah. Sabar ya kawan, ini sudah di live kan? Aku masih lihat di mana ini kok belum ada. Nah, sabar. Ini gambar si Luga malah di situ. Oh, belum ada. Sabar ya, kok belum. Udah. Sabar, ini masuk. Ya. Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi sholli wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diamkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman partisipan, khususnya Yohanes dan narasumber dari Muslim Bang One Way. Oke, selamat menyaksikan kawan-kawan semua ya. Kita ada kesempatan yang baik untuk berdialog, berdiskusi, berdebat tentang tema yang sudah disepakati oleh kedua narasumber, yaitu dosa waris menurut perspektif keimanan Kristen dan timing mungkin nanti akan diatur saja, tidak ada timer. Selamat menyaksikan kawan-kawan semua ya. Ya. Jadi kita malam ini tidak ada timing, boleh disepakati antara kedua belah pihak narasumber ya. Clear ya, tidak ada timing, tapi nanti kita akan memberi kesempatan masing-masing. Ya, betul Pak Doni, tidak ada time. Ya. Pertanyaan akan mengalir diawali dari Bang One Way ya, berarti ya. Sepakat? Iya, dari saya, biasanya dari saya duluan. Baik, nanti akan selama berapa menit? 20 menit? 30 menit? 25 menit. 25 menit. Bang One Way akan memaparkan argumen dan bertanya kepada Bang Rudi. Nanti Bang Rudi menjawab, dan setelah 25 menit sebaliknya nanti Bang Rudi akan bertanya sesukanya begitu. Dan mohon di tengah pertanyaan dan pemaparan tidak ada
interupsi. Kalaupun ada interupsi, silahkan nanti masing-masing meminta izin dengan satu Pada moderator. Iya, ya, betul. Seizin silakan. moderator. Nanti boleh menyangga begitu. Yang penting ada aba-abanya, ada awalnya begitu, supaya diskusi berjalan lancar. Nanti kita kasih kesempatan ketika ada satu sanggahan atau interupsi di tengah-tengah diskusi atau dialog seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya hantarkan di kesempatan dialog hatuhan antara Lairudi Yohanes dan Bang One Way pada malam hari ini. Silakan bagi teman-teman Bang Helmi ya dari punggawanya RIM TV Media untuk menyampaikan woro-woronya, apa sekilas iklannya tentang visi misi RIM Risalah Media Islam TV. Silakan Bang Ya, siap. Helmi. Ya baik Pak Doni, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Diskusi ini disiarkan secara langsung oleh menara siar kita channel Risalah Islam Media TV dan channel Al-Madinah RIM Official untuk mewujudkan visi dan misi kami yang mulia. Visi satu, menguatkan iman, menguatkan akidah umat Islam, dan kedua, membentengi umat Islam dari pemurtadan, dan misi satu, membangun serta merenovasi masjid dan mushola di seluruh Nusantara. Kedua, memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. Ketiga, membantu saudara-saudara muslim. Keempat, memberikan Al-Quran kepada orang membutuhkan. Dan kelima, memberikan kebutuhan kepada umat muslim lainnya. Agar visi misi kami terwujud, kami memohon dukungannya kepada seluruh partisipan dan netizen untuk subscribe bagi yang belum bergabung bersama kami. Dan bagi yang sudah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih. Aktifkan notifikasi atau lonceng untuk berita-berita terbaru dari kami. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian untuk berbagi ilmu serta menambah wawasan. Dan diskusi ini disiarkan secara langsung oleh channel Sang Debater. Mohon dukungannya juga untuk subscribe bagi yang belum bergabung bersama dengan channelnya. Terima kasih, saya kembalikan diskusi ini kepada Pak Doni, saya persilakan. Baik, mungkin kita langsung aja mulai dari langsung pertanyaan dari narasumber muslim Bang One Way. Dan sekali lagi saya ingatkan di sini Ray Rudi bisa menginterupsi atau sebaliknya nanti di perjalanan diskusi kita bisa saling menginterupsi jikalau ada di sekiranya pertanyaan atau jawaban yang out of topic begitu ya. Jadi selama pertanyaan dan pemaparan itu tidak out of topic, sebisa mungkin tidak ada satu interupsi, tidak ada satu penyela dari yang ditanya ataupun yang memaparkan menjawab pertanyaan. Mungkin seperti itu yang bisa saya ingatkan. Silakan dimulai. Baik, ini One dulu Way. klarifikasi dulu ke YouTube barangkali Pak Doni bisa? Oh baik Bunda. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RIM TV, Risalah Islam Media, dimanapun berada, dengan ini kami, seluruh jajaran pengurus Risalah Islam Media TV, beserta partisipan setia, menyampaikan pernyataan maaf yang sedalam-dalamnya atas telah terjadinya insiden, yaitu kanal dakwah Risalah Islam Media TV, RIM TV, dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka meninggalkan video porno. Kami telah berupaya, berikhtiar untuk mengatasinya, namun atas peristiwa ini kami tetap menyampaikan rasa maaf yang sedalam-dalamnya. Peace be upon you, all the Risalah Islam Media TV viewers and participants, or the fans around the world, whenever, wherever you could relay and could joining, participating with this channel, Risalah Islam Media TV. From the bottom of our heart,
all the management and the boarding of Risalah Islam Media TV kindly allow us to ask an apology that we got some intruder into our channel and they left the very inappropriate video. We really ask an apology about that. Thank you very much. Again, that's not from RIM TV. Thank you very much. Peace be upon you. Baik. Mangga, Baik. Kang Doni. Oke, bisa dimulai Pak Moderator, Pak Doni. Baik. Sebentar, saya ada yang saya lupa. Ini kita harus sepakati dulu di awal untuk sesi bertanya bagi partisipan di Zoom, baik dari teman Muslim dan Kristen. Kami persilahkan setelah sesi tanya jawab ini dan dialog antar kedua narasumber ya, Bang Rudi dan Bang One Way begitu. Nah, kita sepakati dulu berapa waktu lamanya, berapa jumlah partisipan teman-teman di Zoom yang akan berdiskusi langsung, bertanya atau memaparkan argumennya untuk kedua narasumber. 30 Rudi menit aja. dan gimana? 30 menit. Iya, 30 totalnya. menit. Nah. Yang bertanya Gimana, selama Bang? 30 menit belum habis, mau 10, mau 20 silakan. 30 menit untuk semua partisipan yang akan bertanya seperti itu. Baik. Iya, total waktunya. Ya. Udah berarti sepakat ya, Bang One Way? Pak Don, Ya, boleh ya nanya saya sedikit, Pak sepakat Don. itu Pak Moderator. Baik. Pak Bagaimana? Don, boleh nanya sedikit, Pak Don. Boleh. Untuk Silakan. partisipan itu apakah ada hak menjanggah nggak itu? Silakan. Oh, boleh. Selama tidak keluar topik. Oke. Ya. Lanjut. Apa yang ditanyakan, apa yang diargumentasikan seperti itu, silakan. Oke. Nanti kita akan list berdasarkan tanda atau sinyal dari raise hand. Nanti misalnya di sini ada teman-teman juga dari Muslim dan Kristen untuk bertanya, nanti kita switch aja setelah ada partisipan yang bertanya di Zoom ini dari teman Muslim, nanti kita akan switch ke teman Kristen bila ada yang mau menambahkan atau bertanya kepada narasumber Muslim. Seperti itu ya. Bisa disepakati. Sepakat. Baik, kita mulai dari pemaparan dan pertanyaan dari narasumber Muslim. Bang One Way, silakan dimulai. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, saya bertanya kepada Bang Rudi ya. Pertanyaan saya singkat. Di dalam keimanan Anda kan mengimani dosa waris. Saya ada pertanyaan untuk Anda. Ketika bayi misalnya lahir 3 bulan dan bayi itu meninggal, apakah dia tetap berdosa atau diampuni dosanya? Ya, saya mohon jawabannya menggunakan dalil kitab. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bahwa di dalam ajaran Kristen itu bukan hanya ada dosa waris. Ada 2 jenis dosa. Yang pertama dosa waris, yang kedua adalah dosa perbuatan. Ya, itu semua termaktub di dalam Kejadian 3 ya. Di dalam Kejadian 3 itu jelas ketika Adam memakan buah itu dosa perbuatan namanya. Ya, nah, itu termaktub di dalam Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya maka engkau akan mati. Itu namanya dosa perbuatan. Karena dia memakan maka dia mati. Nah, dosa waris itu yang mana? Dosa waris itu Kejadian 3 mulai dari ayat 14 sampai 19. Pada awalnya manusia itu tidak mati. Tetapi dibuat Tuhan sebuah pohon sehingga kalau dia disentuh atau dimakan dia akan mati kalau menyentuhnya. Nah, perbuatannya itu namanya dosa perbuatan. Setelah itu dia dihukum, itulah dosa waris. Nah, bagaimana dengan bayi? Ya, dia mati itu dosa waris. Tetapi dosa perbuatan apakah dia punya? Belum. Karena dia belum melakukan apapun. Paham ya? Dia dosa warisnya itu apa? Dari debu tanah engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi tanah. Itu, silakan. Jadi saya meminta jawaban dengan dalil ya. Jikalau dalam keimanan Islam ya kan semua manusia itu suci ya kan. Ini bayi yang baru lahir saya bilang
ya dia kan memiliki dosa waris, ya kan. Baru, nah di mana dia itu akan ditempatkan, di surga atau di neraka? Kalau memang bayi itu ditempatkan di neraka, di manakah keadilan Tuhan? Silakan Mas Udi. Nah, kalau pertanyaanmu mengenai bayi yang mati di kandungan, itu dianggap tidak ada. Itu ada di Ayub ya. Nanti kita cari ayatnya. Saya udah lupa itu, lama sekali. Tapi kalau bayi lahir, sudah lahir, maka di Matius itu dikatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Artinya dia belum punya dosa perbuatan, ya. Dia belum tahu dosa. Tetapi dosa yang diwariskannya, misalnya dia lahir, habis itu mati. Maka kematian itu dalilnya kan Kejadian 3. Jangan dibilang nggak ada. Lucu kalian berdiskusi ya. Saya ingatkan pertama ini. Sudah saya bilang Kejadian 3 itulah dosa waris. Di mana dikatakan di sana bahwa anak-anak bukan anak-anak ya, upah dosa atau dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi tanah. Kemudian ketika dia tidak punya dosa perbuatan, ya kan, karena dia sudah daging, ibaratnya ini makanya aku bingung tadi terlahir apa belum. Kalau belum dianggap tidak ada ya. Kalau sudah dilihat dulu, begitu mati gitu kan, apakah ke surga ke neraka. Di Matius kan jelas dikatakan anak-anak inilah yang punya surga. Jadi mereka masuk ke surga anak-anak itu karena dia belum punya dosa perbuatan. Silakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan anak-anak itu masuk ke surga, sedangkan ingat kan intinya kan dosa waris. Ya siapapun dia ketika dilahirkan menanggung dosanya Adam alaihissalam. Itu kan menurut keimanan Anda. Ya. Apakah dalil yang Anda katakan khusus tentang bahwa anak-anak itu akan masuk ke dalam surga? Kalau iya, dia itu menyalahi tentang dosa waris kan? Kan dosa waris itu dosa yang sudah diturunkan dari Adam alaihissalam. Entah dia lahir hanya di dunia ini hanya 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Tetapi kan menurut keimanan Anda kan begitu bayi itu lahir sudah sudah menanggung dosa, ya kan? Ya. Betul sekali, betul sekali. Tolong Bang Jo, Usir jangan itu, usir tolong itu orang tuh, usir dulu ya. itu orang tuh. Bikin recok aja di si Jo. Kalau di sidang itu udah diusir itu. Ya, lanjutkan. Mana siapa tadi? Ya. One way. Ya, mohon semua partisipan di sini, teman-teman dari Muslim atau Kristen, tidak ada yang menyela atau menginterupsi ketika kedua narasumber kita sedang memaparkan atau bertanya ya. Nanti ada waktunya sesi untuk bertanya 30 menit kita kasih kesempatan dan silakan dilanjut Bang One Way atau Lairudi. One way masih bertanya belum rampung tadi itu. Baik, One way. bisa diulangi. Ya, silakan. Oke, jika kata tadi Bang Rudi anak-anak itu tidak memiliki dosa, malah Yesus memanggil anak-anak, berarti dosa waris itu tidak ada. Karena pengertian dosa waris itu dosa yang diturunkan oleh Adam kepada manusia yang baru lahir. Entah dia lahirnya, entah umurnya hanya sebulan, 2 bulan, atau 90 tahun, atau 100 tahun. Berarti dengan begitu kontradiksi dong, tidak ada dosa waris dong. Ketika Yesus Kristus bilang, kemarilah anak-anakku. Saya mohon jawabannya ya, lebih spesifik lagi dari Bang Rudi ini. Berarti kalau begitu kontradiksi dong, tidak ada dosa waris dong. Ya silakan tanggapannya Mas. Saya sudah jelaskan dosa itu ada 2. Satu dosa waris, satu dosa perbuatan. Sudah saya contohkan ketika zaman Adam. Adam memakan buah itu dosa perbuatan, mengambil. Kemudian dia dihukum. Dari debu tanah engkau diambil, maka aku akan kembali menjadi tanah. Ya. Kemudian bagaimana dengan kami manusia sekarang? Semua manusia terlahir itu suci, belum punya dosa perbuatan. Tetapi ketika dia lahir, dia mati. Ada 2 faktor di situ yang berpengaruh ya. Yang pertama, apakah bayi itu terlahir dari kekudusan? Pernikahan kudus ada di Imamat 18, Imamat 20. Baru ada di Ulangan 23. Kalau anak di luar nikah itu tidak bisa menjadi jemaat Tuhan. Nah, kalau dia terlahir dari kekudusan, artinya misalnya dia lahir terus dia mati, artinya dia hanya memiliki dosa waris bahwa dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Dosa perbuatan dia belum punya. Di Matius 19 itu dijelaskan. Anak-anak kemana? Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan sorga.
Jadi anak-anak itu belum punya dosa perbuatan. Tetapi ketika dia mati kecil, itu karena dosa warisnya, bahwa daging ini kembali kepada daging. Lantas mungkin kalian bertanya, bagaimana cara menghindari dosa waris? Mungkin begitu ya. Kalau yang itu nanti aja lah, udahlah. Itu yang bisa saya jawab, silakan. Oke, jadi begini loh Mas Ria. Ya. Tadi kan ya kata Yesus Kristus sendiri dalam Matius 19 ya, anak-anak itulah yang mendapatkan kerajaan surga. Berarti anak-anak itu suci. Berarti dosa waris tidak ada dong. Ya, karena dosa waris adalah dosa yang diwariskan oleh Adam alaihissalam kepada seluruh anak cucunya. Tak peduli dia umurnya di dunia hanya 5 tahun, 10 tahun, atau baru lahir dia meninggal, tidak peduli. Itu kan dosa waris turunan gitu. Berarti dengan adanya Matius pasal 19 itu, bahwa kata Yesus Kristus bahwa anak-anak yang memiliki kerajaan surga, berarti dosa waris itu sebetulnya tidak ada dong. Ya, boleh bisa Anda jelaskan? Silakan. Sudah saya jelaskan berulang-ulang, dosa waris itu sudah ada. Ketika Adam pertama di Taman Eden tidak punya dosa. Kemudian dia diberi sebuah larangan. Kalau kau nyentuh buah ini, kau akan mati. Maka dia menyentuh buah itu. Itu namanya dosa perbuatan. Karena dia melawan firman Tuhan. Kemudian hukumannya adalah mati. Kan gitu. Maka dihukumlah dia mulai Kejadian 3 ayat 14 sampai seterusnya. Itulah yang kami warisi sekarang, yakni dosa. Ketika anak-anak itu lahir, terus dia mati. Ada dosa sana? Ada. Koreksi dulu dosa ayah ibunya. Makanya aku bilang, kalau anak lahir di dalam perzinahan, itu kan sudah tidak diterima dari jemaat Tuhan. Itu di Ulangan 23 ayat 1 dan ayat 2. Nanti silakan dibaca, ayat 2 kayaknya tepatnya. Nah, kalau anak-anak yang terlahir kudus, itu ibaratnya bapak ibunya sesuai imamat 18, imamat 20, atau pernikahan yang kudus, ibaratnya dia tidak melakukan, tidak anak haram, yaitu dia tidak memiliki dosa perbuatan. Dia masih suci ya. Nah, perlu diperhatikan dosa perbuatan dan dosa waris ini harus kalian pahami. Jangan nanti lagi berulang lagi dosa waris katanya. Sudah kujelaskan, dosa waris itu adalah kematian itu sendiri. Ketika Adam di Taman Eden dia tidak mati. Ingat ya, tidak ada kematian di Taman Eden karena Taman Eden itu adalah tempat yang abadi dan di sana adalah surga. Kalau saya bilang gitu ya. Setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia akibat dosa perbuatannya, maka dia mulai dikutuk dari debu tanah, engkau diambil, maka engkau akan kembali ke tanah. Maka kita buktikan, anak yang lahir itu, dia mati, kan dari tanah diambil kembali menjadi tanah. Artinya itulah dosa waris, tergenapi. Kejadian 3 ayat 19. Kemudian dosa perbuatan, itu ketika si Adam mengambil buah itu larangan. Nah, si anak ini belum kena larangan. Dia kan belum melakukan ibaratnya jangan membunuh misalnya, atau jangan mencuri, atau jangan bersaksi dusta, atau jangan yang lain. Dia belum melakukan, artinya dia belum ada dosa perbuatan. Itulah sebabnya yang punya kerajaan surga adalah seperti anak-anak itu yang tidak punya dosa perbuatan. Silakan. Oh, jadi di sini terdengar cukup paradoks ya. Jadi anak-anak itu misalnya siapa saja, baik dia dari agama apa, kata Mas Budi masuk surga. Tadi tidak ada dong dosa waris ya. Karena mati itu dalam teologi Kristen adalah neraka dan hidup kekal itu surga ya. Berarti di sini ada paradok, ada kontradiksi kan begitu. Ya, jadi anak-anak apapun agamanya ya ketika mati kata Mas Budi ya anak-anak itulah dalam Matius pasal 19 yang akan mendapatkan kerajaan Allah kan begitu. Berarti dalam konteks ini dosa waris menurut saya tidak ada. Ya, saya bilang dosa waris itu adalah dosa dari keturunan Adam. Ya, dosa yang diwariskan oleh Adam kepada leluhurnya. Tidak peduli dia itu umurnya cuma 1 bulan, 5 tahun atau 90 tahun. Oke, saya ke pertanyaan selanjutnya. Jika Adam yang berdosa, mohon maaf Pak Sudi, saya di pinggir jalan ya di pojokan ini. Jika Adam yang berdosa, saya menanggungnya. Di mana letak keadilan Tuhan? Silakan Mas Sudi. Oke. Dosa waris itu bukan kau menanggung dosa Adam, enggak. Tetapi kutukan, itulah jelasnya. Bahwa Adam dikutuk bahwa dia dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi kutukan, itulah gampangnya untuk menjelaskan kepada kalian. Sehingga manusia yang diambil dari tanah akan kembali kepada tanah. Ya. Nah, kalau dibilang Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan mereka tidak punya dosa, itu tidak punya dosa perbuatan. Apakah jalan menuju surga berdasarkan agama?
hanya Matius 5 ayat 20 yang mengatakan kalau orang-orang dewasa yang sudah berdosa ingin menuju surga itu harus bisa menyaingi orang agama Yahudi. Jadi kami tidak mengenal agama. Anak kecil itu kan belum punya agama. Dia belum punya mengenal Tuhan. Orang nggak tahu apa-apa. Jadi dia hanya oek-oek keluar dan ya gitu. Jadi apapun agamanya, ya. Jikalau dia ibaratnya masih bayi-bayi ya, kita dalam tanda petik, dan dia belum melakukan dosa perbuatan, ya dia tetap ke surga, mau apapun agamanya. Karena Yesus ketika berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Yesus tidak berkata, biarkanlah anak-anak Kristen itu datang kepadaku. Enggak ada. Biarkanlah anak-anak Buddha itu datang kepadaku. Enggak ada. Tetapi bilang, biarkanlah anak-anak itu. Anak-anak itu artinya seluruh anak-anak. Ya. Jadi kalau dibilang dosa waris tidak ada, bagi kami itu ada. Kenapa kami mati? Ya karena dosa yang diwariskan si Adam. Kalau si Adam tidak berdosa, kami tidak akan mati. Karena kami akan hidup di sorga. Sama seperti si Adam di hidup tanah Eden. Tapi karena si Adam memakan buah itu, maka dia mati. Mati itulah yang kami warisi. Kematian itu bukan neraka. Kematian ada dua. Kematian pertama itulah yang dikubur ditanam, turun ke dalam kerajaan maut. Kematian kedua itulah baru neraka. Mengenai timer ini 50 menit ya. 25 dia, 25 aku, 50 menit. Ini udah 12.34 ya. Ada kesalahan ini. Coba di pause dulu, setting lagi aja. Iya, ini dari 20 menit saya startnya. Nanti kita akan mulai dari 20 menit selanjutnya untuk waktu 25. Bang Rudi. Ya, 25 menit. Oke. Enggak, masih kami dua ini. 25 jadi 50 menit. Baru nanti berikutnya dia bertanya, aku bertanya sama dia 25, dia menjawab 25 jadi 50 lagi. Iya, saya mulai tadi dari 25 menit. Ini udah berjalan yang kedua 12 menitan. Iya, nanti kedua kita restart lagi 25 menit next begitu. Silakan. Oke, Mas Sudi, pertanyaan saya begini loh Mas Sudi ya. Jika Adam alaihissalam yang berdosa, lalu saya yang menanggung dosanya, di mana letak keadilan Tuhan? Itu pertanyaan saya kepada Anda. Jadi saya memohon ya untuk Mas Sudi untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Sekali lagi ya pertanyaan saya ya Mas Sudi, ya, tolong dicatat baik-baik. Jika Adam berdosa dan saya menanggung dosanya, di manakah letak keadilan Tuhan? Silakan Mas Sudi. Oke. Saya tidak pernah menanggung dosa Adam. Saya tidak pernah menanggung dosa Adam. Adam berdosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden. Taman Eden itu tempat keabadian. Jadi dia keluar dari Taman Eden sehingga dia tidak abadi. Sehingga kami pun tidak abadi. Ingat, dosa waris itu adalah kematian itu, ketidakabadian. Mohon diperhatikan ya, jangan terbalik-balik. Kami tidak pernah menanggung dosa si Adam. Tetapi yang kami lakukan itu apa? Karena si Adam sudah diusir dari sorga. Andai kata dia masih di sorga, ya kami pun tidak mati. Tetapi karena dia sudah memakan buah itu, dan lahirlah anak cucunya, semua anak cucunya yang terlahir itu sudah terkena hukum. Dari debu tanah engkau diambil dan akan kembali menjadi debu tanah. Silakan. Halo. Oke, jadi jadi kalau begitu ya, pengertian dosa waris itu kematian, begitu maksud Anda gitu. Ya, boleh dikatakan gitu, kematian turun-temurun akibat dosanya si Adam dan Hawa. Oh, berarti kalau umat Islam itu tidak punya dosa dong, karena tidak berarti semua umat manusia berdosa dong, karena semua umat manusia, semua yang berhidup bakalan mati, kecuali prima causa itu. Ya, kalau begitu kan, kalau Anda bilang bahwa dosa waris itu adalah kematian, ya, Anda bilang kan dosa waris adalah kematian, berarti Anda juga belum ditebus dong, karena Anda juga, karena semua makhluk itu pasti mengalami kematian. Ya, silakan. Ya, semua makhluk pasti akan mengalami kematian. Tidak. Ajaran Kristen tidak mengatakan demikian. Ada dua orang yang tidak mengalami kematian, yaitu Henok dan Elia. Ya. Henok dan Elia, dia itu langsung dipilih Tuhan, sehingga dia tidak mengalami kematian. Maka kalimat di situ dibuat dia akrab bergaul dengan Tuhan. Langsung dipilih. Zaman dahulu manusia dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tetapi orang yang sudah mati, dengan apa dia diselamatkan? Nggak ada lagi. Artinya mati, artinya ada dosa. Upah dosa adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Jadi ketika dia mati tidak bisa lagi diselamatkan. Kemudian turunlah Yesus. Sehingga kematian itulah yang ditebus oleh Yesus. Dosa waris itu.
yang tidak bisa dihapuskan itu. Itulah dikalahkan Yesus alam maut itu. Di mana si iblislah penguasa alam maut, diremukkan kepalanya sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Setelah itu apa? Adalah zamannya kebangkitan setelah hidup dan ada jalan menuju surga. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Oke, ya jadi begini Mas Rudi ya. Dosa waris, ya, upah dosa adalah maut. Dan semua orang itu berdosa. Ya, bagaimana bisa, ya kan? Ketika Adam yang berbuat dosa, lalu kita menanggungnya. Ya, lalu bagaimana bisa ketika Adam alaihissalam berbuat dosa, Tuhan menjadi manusia, lalu dibunuh, ya kan, disalibkan, dan itu untuk menebus dosa. Apakah menurut Mas Rudi itu sesuai dengan akal dan pikiran Mas Rudi? Silakan Mas Rudi. Oke. Sekali lagi saya katakan, kami tidak pernah menanggung dosa Adam, nggak pernah. Tetapi lebih gampangnya gini ya, DNA kami sudah ada DNA kematian. Itu adalah aku bilang. Dia sudah dikutuk, ya kan, turun temurun, engkau akan mati. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Paham ya? Kami tidak pernah menanggung dosa si Adam. Si Adam berdosa, ya dosa perbuatannya ditanggungnya. Buktinya apa? Ketika dia menyentuh pohon itu, maka dia itu dosa perbuatan, maka dia dihukum selama-lamanya menjadi mati. Keturunannya turun temurun ya. Itulah kami dari tanah kami. Diambil dari tanah, kembali kepada tanah. Kecuali kami dari daging, kami tidak akan mengalami kematian. Maka ada dua manusia lagi yang tidak mengalami kematian, yakni daging, yaitu Hawa dan Yesus. Yesus Kristus itu kan firman yang menjadi daging, bukan manusia. Manusia di situ masuk ke tanah. Manusia ada dua ya, manusia daging dan manusia tanah. Manusia daging itu di Kejadian 2, di mana ayat 22, Hawa diciptakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia bukan dari tanah lagi, karena yang dari tanah hanya si Adam. Ya, jadi makanya dibilang di Kejadian 3 ayat 15, anak dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ya. Kemudian, bagaimana Yesus bisa harus turun? Ingat, zaman dahulu banyak nabi-nabi yang soleh. Contohnya Abraham, contohnya Nuh, contohnya yang lain-lain. Mereka mati. Apakah mereka ke surga? Enggak ke surga. Karena tidak ada jalan menuju surga. Tidak ada jalannya menuju surga. Enggak ada. Dipilih Tuhan, Tuhan itu tidak mau memilih orang mati karena dia Tuhan yang orang hidup. Kemudian, dengan apa mereka ke surga? Dulu enggak ada jalan. Ya mati selamanya di dalam bumi. Kemudian sesuai firman Tuhan Kejadian 3 ayat 15, maka turunlah Yesus ke dalam dunia ini, firman menjadi manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan alam maut itu. Maka Yesus pergi ke alam maut, itulah di Matius 28 ayat 50 itu, dia membebaskan orang-orang soleh, termasuklah di situ Abraham, Nuh, dan lain-lain. Sehingga mereka pergi ke Yerusalem. Sebelumnya mereka terkurung di situ. Selama-lamanya kian ya, di dalam alam maut. Nah, dengan turunnya Yesus sehingga ada jalan untuk menuju surga. Itulah yang dinamakan penebusan dosa ya. Dari siapa ditebus? Ya, kami memang sudah diapakan kepada iblis, Kejadian 3 ayat 14. Makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Debu tanah itu siapa? Itulah si Adam. Debu tanah yang paling tua. Maka keturunannya siapa? Debu tanah semua. Hanya Yesuslah yang bukan keturunan debu tanah, tapi dari daging. Ya, silakan. 5 menit lagi. Oke, ya, jadi sekali lagi kita kembali ke topik dosa waris. Dosa itu adalah menurut Islam kan kesalahan yang diwariskan. Jadi penjelasan dari Bang Rodi ini bertolak belakang ya dengan dari terminologi dari dosa waris itu. Kan? Dosa waris adalah dosa kita ini kan dulu dong ya. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah kesalahan yang diwariskan. Jadi di sini adalah dosa waris kita kesalahan Adam alaihissalam dan diwariskan kepada anak cucunya. Ya, kembali lagi saya mohon ya konteks kalau bilang Mas Rudi dosa itu adalah maut, saya kurang masuk ke dalam pikiran saya begitu. Maut ya maut, dosa ya dosa itu kesalahan. Dosa waris adalah kesalahan ya yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan kepada keturunan-keturunannya. Nah, pertanyaan saya kembali karena saya tidak menemukan jawaban yang ini ya kan. Kembali lagi pertanyaan saya. Jika
Adam alaihissalam berdosa dan saya mewarisi dosanya itu, di manakah letak keadilan Tuhan? Silakan. Justru di situ letak keadilan Tuhan. Kalau Adam tidak dihukum ketika dia menyentuh pohon kehidupan dan diusir dia dari surga ke bumi, maka dia akan hidup selamanya di bumi ini. Dan dia sudah kemasukan dosa. Itulah dari iblis. Dosa itu juga mengalir ke kami sehingga iblis bisa menggoda kami. Ingat ya, dosa waris tidak hanya sebatas kematian itu saja. Rangkaian dosa itu mulai dari kejadian 2 sampai kejadian 3. Andai kata hanya Adam ini hidup abadi, iblis tak akan menggoda si Adam. Tetapi karena sudah jelas dibuat di situ, si iblis ini makanannya di butana. Itu hukuman bagi si iblis seumur hidupnya. Dosa yang diwariskan iblis itu juga. Kemudian makanannya di butana, itulah si Adam. Maka anak cucu Adam dimakani iblis atau digoda iblis. Kalau arti makan artinya mati, dikunyah. Ya. Tetapi iblis memang enggak memakan gitu. Itu makna kiasan artinya mati. Paham ya? Jadi kalau dibilang kami menanggung dosa Adam, tidak. Kami hanya menerima dosa dari si Adam. Bahwa iblis sudah bisa menggoda kami. Bahwa iblis memakan kami juga. Itu rangkaian kutukannya ada si kutukan lah aku bilang. Biar gampang kau mendengar. Contoh. Misalnya akibat kesalahan bapakku. Maka dikutuklah aku ganteng sekali. Maka seluruh keturunanku ganteng. Misalnya gitu kan. Daripada aku bilang jelek. Nah itu dosa waris atau kutukan turun-temurun. Ya. Nah, itu lebih gampangnya kau mengerti karena sudah ku ucapkan dengan kalimat sederhana enggak ngerti juga. Tetapi kami tidak mewarisi dosa perbuatan si Adam. Perbuatan kami tanggung sendiri. Yang bapak menanggung dosanya sendiri, anak menanggung dosanya sendiri. Itu kalau di ajaran kami. Tetapi khusus untuk kematian dari si Adam, kematian kami itu dari si Adam asalnya. Sebab si Adam semula enggak mati. Kenapa dia tidak mati? Karena dia berada di sorga. Tapi setelah dia menyentuh buah itu, maka matilah dia. Maka kami pun sampai sekarang mati. Semua manusia yang berdosa jadi mati. Tapi kalau Adam di sorga, kami tidak akan mati. Kami lahir di sorga. Kami tidak mati. Karena ada yang mau diwariskan. Iblis pun tidak menggoda kami. Jadi yang diwariskan Adam itu adalah kutukan dari kejadian 3 itu. Di mana iblis menggoda kami sehingga kami berdosa. Itu diwariskan. Kemudian di mana ketika kami kematian, kan ada urutannya. Wanita melahirkan sakit, bekerja keras dalam kehidupannya, itulah semua diwariskan. Itu, terima kasih. Lanjut. Oke, jadi saya hanya speechless ya, speechless sekali saya ketika saya bilang, ketika Adam alaihissalam berbuat kesalahan dan saya yang menanggungnya, Anda bilang itulah letak keadilan Tuhan. saya hanya bisa speechless saja saya. Tetapi saya menghargai ya, itu kan pendapat Anda ya kan. Ya, saya cuma kaget saja. Saya tanya di mana letak keadilan Tuhan? Di mana kan letak keadilan Tuhan jika Adam yang bersalah, Nabi Adam alaihissalam yang bersalah, lalu saya menanggung dosanya, berarti Tuhan itu tidak maha pengampun. Berarti Tuhannya Mas Rudi tidak maha pengampun, berbeda dengan Tuhan saya. Ya, Tuhan saya adalah Ghafurur Rahim, Tuhan saya maha pengampun dan maha penyayang. Oke, demikian saja. Terima kasih atas jawaban-jawaban Mas Rudi Yohanes. Sekali lagi saya menghargai ya. Meskipun kita berbeda pandangan, saya menghargai ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya minta istirahat waktu 5 menit ya Mas Rudi ya untuk sesi kedua ya. Boleh. Baik. Sisa waktu sekitar 14 detik. Apa akan diselesaikan? Apa mau dimanfaatkan Ray Rudi? Ya, diselesaikan saja Pak moderator ya. Tanggung selesaikan juga aja, ya. tanggung. Istirahat 5 menit ya. Ya, 5 menit saja Mas Rudi ya. Siap. Ya, waktu habis untuk sesi pertama, 20 menit pertama Ray Rudi ditanya dan One Way bertanya. Nanti setelah 5 menit time break, sesi selanjutnya Bang One Way ditanya, Ray Rudi bertanya. Ya. Bang Helmi, ada yang bisa diumumkan di sesi di tengah time break kita ini? Silakan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi diskusi ini disiarkan secara langsung ya oleh Generasi Arkita channel Risalah Islam Media TV dan channel Al Madinarim Official.
untuk mewujudkan visi dan misi kami yang mulia dan untuk satu membangun serta merenovasi masjid dan mushola di seluruh Nusantara, kedua memberikan sedekah kepada anak yatim piatu, ketiga membantu saudara-saudara muslim, empat memberikan Al-Quran kepada orang yang membutuhkan, dan lima memberikan kebutuhan kepada umat muslim lainnya. Agar visi misi kami terwujud, kami mohon dukungannya kepada seluruh partisipan dan netizen untuk subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum bergabung bersama kami, dan bagi yang sudah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih. Aktifkan notifikasi atau lonceng untuk berita-berita terbaru dari kami, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya pada teman-teman kalian untuk berbagi ilmu serta menambah wawasan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel terbaru kami, yaitu Risalah Islam Media Zikir, untuk informasi-informasi mengenai syiar Islam dan kajian-kajian Islam. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Pak Doni Ya, untuk baik. ngobrol santai Lanjut. dulu. Ladies and gentlemen, all Baik. the people around the world, wherever you are, could relay, could watching this channel, Risalah. Kawan-kawan, kita pindah channel dulu ya, slow ya. Ini babak kedua. Tujuannya kenapa? Kalau panjang kali nanti kasihan yang menonton ulang. Wah, ini lama sekali, karena berjam-jam. Jadi kalau ini paling 40 menit, 40 menit, 50 menit. Jadi mereka enak nontonnya. Karena misi kita ini untuk menyiarkan ajaran Kristen ya. Jadi ya kita pindah channel dulu. Tidak usah keluar, situ aja terus ya kawan-kawan ya. Aku apakan dulu ya. Sabar.